Laboratorium Komputer SMA Negeri 2 Tanah Abang untuk mengikuti kegiatan workshop. Munir SPDGR selaku narasumber kita dalam kegiatan ini. Yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Dewan Guru, beserta staf tata usaha. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh yang kami hormati Bapak Ustadz Arhansyah SPD. Ilahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa dzurriyyatihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berakhir. Mari kita sama-sama menutup acara pembukaan kegiatan workshop coding dan AI di SMA Negeri 2 Tanah Abang. Negeri 2 Tanah Abang, karena sudah menghadirkan saya di sini untuk berbagi, Bapak Ibu. Jadi nanti karena zaman sekarang itu musimnya adalah siswa itu bisa belajar sendiri, Bapak Ibu, sebenarnya dengan AI. Karena saya sudah beberapa kali ngajak anak-anak itu untuk bikin materi sendiri. Saya suruh baca sendiri, saya bikin materi sendiri kan agar anak bisa menikmati fasilitas tersebut. Jadi nanti jika ada sesuatu yang ingin kita diskusikan, Bapak Ibu, jangan sungkan untuk didiskusikan. Siapa tahu ada beberapa Itu apa tentang coding. Cuma dengar itu sering lihat. Saya sangat memahami apa itu KKA, ada 2 orang lebih. Saya memahami apa itu coding, sekitar 3 orang. Saya tahu contoh penggunaan aplikasi Dola ini. Oke, boleh. Ada lagi, Bapak Ibu, yang lain mau nambahin? Nih, tentang pelajaran itu menggunakan Canva AI. pakai Canva AI ya, Bu ya. Bisa membuat materi pelajaran, langsung ada simulasi. Benar. Langsung ada soal, nanti bisa kita pantau anak-anak Mengerjakan. Iya. Jadi Ibu udah pernah pakai ya? Sudah. Luar biasa. Ibu praktek baik nanti Bu sama teman-teman ini. Ajarin juga. Masih ada yang jawab ya. Ini kekuatan orang dalam yang nomor 5 ya. Memang dari teman. Lanjut, apa yang Anda ketahui tentang KKA, Gemini, Dola? Belajar lebih giat pemrograman komputer, belajar tentang kecerdasan buatan, penggunaan AI. Belum tahu banyak aplikasi AI, belum paham. Oke, AI segala macam. Kadang anak-anak itu curang kan? Ya nggak? Kita suruh buat esai, cari di Gemini atau ChatGPT, udah selesai. Terus kalau kayak gitu esensi belajarnya dari mana? Makanya KKA ini penting dan salah satunya adalah terkait etika luar semua tuh, Jawa, suku Sunda segala macam. Lematang, komering, ogan, itu mesti learning Bapak Ibu. Jadi berdasarkan kebiasaan manusia. Next selanjutnya adalah deep learning, jaringan sosialisasi digital, Bapak Ibu. Sering kan nonton YouTube, terus nanti di situ ada awas scam, jangan buka APK undangan. Ya enggak? Jadi ketika kita mendapatkan hal-hal yang seperti itu, kita nggak keburu-buru ngeklik, Bapak Ibu. Kita kalau ada info atau ada orang yang nelpon. Oke, sekarang satu kelompok tentukan 2 orang untuk maju ke depan. Kita mulai dari ya, rebutan. Ya, situ. Ya, jangan dari situ dia nanti kayak gitu. Gak boleh curang. Nono ya. Nono ya. Nono ya. Siap Bapak Ibu, saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Gas. Oh belum ya. Ocean animal. Pak, kalau sudah kasih Pak. Ocean animal. Ambil ganti. Ya, terus 1 menit. Ayo cepat. Cepat. Jangan habis,
dari warna, dari gambar binatangnya, sama apa tadi itu? Tulisan. Ada 3 karakternya. Oke, dari situ ya taunya. Kita cek apakah benar. Dapat 3 oktopus. Seahorse, green sea turtle. Oh ya, ini dapat berapa? Oke, ini dapat Bapak dapat berapa Bapak? Oh banyak banget. Dia ngambilnya langsung gini ya. Oke, berarti skornya kelompok 1 3, kelompok Ibu 3 juga, 5. Bapak dapat berapa? 4. Bapak dapat 6. Wah, kelompok 5. Sampai coba Pak. Timnya kasih semangat. Balik ya, nggak boleh curang. Kalau udah balik. Ya harusnya satu nih. Ini semuanya ikut ya. Oke, waktunya habis. Silakan duduk kembali. Silakan duduk. Waktunya habis. Ternyata lebih susah ngatur guru daripada ngatur murid ya. Silakan duduk. Ya, berdiri. Ibu berdiri. Nah, pisahin ya mana yang ocean animal sama house animal. Pisahin. Oke, kita cek. Ini ada keledai 2 di dalam rumah. Kita ambil karena ini tidak qualify, kita kembalikan. Lanjut. Canary bird, guinea pig. Oke, boleh. Ntar. Siapa yang nyimpen ayam di pucuk kasur? Mungkin ayamnya bertelur emas kali ya. Oke, boleh dapat 4 ya. Lanjut. Ini. Oke, kelompok 5 tetap memimpin. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan kembali ke tempat, kertasnya ditaruh di situ aja. Kehidupan sehari-hari pengenalan pola itu seperti apa, Bapak Ibu? Cara neranginya ke anak. Pengenalan pola. Kalau dalam kehidupan sehari-hari. Gimana, Bapak Ibu? Butuh loh anak-anak itu pandai mengenali pola, Bapak Ibu. Misal, kalau anak misalnya udah ngekos sendiri, dia kalau ngerti itu terus sampai keluar ketikan huruf A, itu mereka itu pakai 4 hal. 4 hal itu adalah yang pertama nih, dekomposisi, kemudian ada pengenalan pola, kemudian ada abstraksi, dan kemudian yang terakhir adalah algoritma. Kita akan bahas satu-satu. Dimulai dari dekomposisi, memecahkan nih bapak-bapaknya nih, nggak pakai baju. Kalau yang sholat dulu subuh ya Bapak Ibu ya, pakai baju yang proper, masak ya. Habis masak ngapain biasanya dulu? Berangkat. Pernah nggak Bapak Ibu ketemu anak berangkat sekolah berantakan? Itu sistem algoritma di otak dia itu berantakan juga loh Bapak Ibu. Percayalah dengan saya. Dia nggak bisa runut, masuk ke atas terbuk, semuanya masuk tas. Pas dibawa ke sekolah, saya pernah ada murid kok kayak keberatan saya buka Bapak Ibu. Semua mapel dibawa. Tahu nggak apa Bapak Ibu? Karena apa? Dia nggak tahu urutannya apa dulu. Jam pertama itu mapel apa aja dia nggak hafal. Kalau Mobile Legend, pengenalan pola salah satunya apa? Mengenali musuh. Kalau dia warnanya ini, berarti dia musuh. Tembaknya bisa tembus, nyawanya kurang satu. Itu kalau dalam game. Besok akan belajar sama guru coding di SMP Negeri 7 Benukal Bapak Ibu ya. Nah, sekarang tadi Bapak Ibu ngapain aja di sini? Bergambar. Permainan yang Bapak Ibu lakukan itu integrasinya ke mapel apa?
Apa tadi? Biologi boleh ya. Bahasa Inggris juga boleh. Kalau biologi ada Pak ya, mengenali binatang-binatang Pak ya? Ada lagi. Algoritma masuk mana yang Bapak Ibu lakukan tadi? Pengenalan pola. Kenapa Pak? Kenapa Bapak bilang pengenalan pola? Karena kita itu menebak Menebak berdasarkan berarti polanya adalah warna. Kalau Ibu gambar. Boleh Pak? Algoritma boleh. Silakan Pak jelaskan. membaca dan mengelompokkan berdasarkan naskah-naskah atau teks-teks atau huruf-huruf itu tadi, dan juga pola bentuk tadi di algoritma tadi. Contoh, tadi kami di bagian laut, laut. Nah, di hewan laut itu di mana setiap gambar hewan laut itu dia berwarna biru, maka algoritmanya akan mengelompokkan ke biru semua. Kemudian bentuk-bentuk hewan laut itu dia bentuknya berbeda dengan hewan-hewan lain dan ukurannya kecenderungan lebih besar daripada hewan-hewan darat lain. Nah, itu akan dialgoritmakan dikelompokkan ke dalam bentuk-bentuk tubuh hewan yang besar. Kemudian nama-namanya juga dia ada perbedaan dengan nama-nama hewan-hewan di darat. Nah, jadi adanya perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain itu akan dialgoritmakan sesuai dengan kategori yang kita pilih tadi. Maka di situ kan yang saya lihat di input dimasukkan dulu ocean animal. Satu-satu buat dia dulu Pak. Bergantian. Nyari cari. Boleh. Ada yang duduk untuk belakang. Nah, ada yang duduk, ada yang rebusan, ada yang dua, ada yang empat. Ada yang Kelompokkan berdasarkan ocean animal. Jadi 4 tadi berkaitan nggak Bapak Ibu? Sambil berjalan algoritma, ternyata algoritma ini bisa jalan kalau dia bisa mengenali pola. Mengenali pola bisa jalan kalau bisa mengabstraksi. Kalau bisa mengabstraksi, berarti dia sudah bisa mendekomposisi. Makanya 4 ini nggak ada dalam coding, karena kalau lewat satu aja pasti nggak akan jalan codingannya, Bapak Ibu. Dari bawah dulu. Dari atas. Nyamain keluar dulu. Jangan dipercaya Yang ditanda. Jam 2 kali. Harus diperiksa saat membersihkan kamar mandi. Apa saja komponen yang harus diperiksa menurut Ibu? Itu kan sudah dikasih contoh kan? Abstraksi ya, tangannya adalah idealis satu elemen terpenting dari sebuah sepeda agar tetap bisa berjalan roda, mesin, warna. Menurut Ibu mana nih yang paling penting dalam komponen sepeda? Apa? Dan kalau dari 3 ini mana yang paling penting? Jalan apa? Mesin dulu, habis itu roda. Warnanya perlu nggak ditulis? Yang penting aja. Kamar mandi apa saja
Berarti cukup 2 lembar cukup kan? 2 lembar yang satu. Satunya yang hijau, satunya yang ini. Kan posisi yang Bapak Ibu waktunya habis. Sisa lembar jawabannya jangan dibuang dulu karena nanti akan ada diskusi per orang. Silakan yang sudah mulai mencapai cari jawaban yang paling oke ya. Koreksi ya. Oh itu tuh double tip, mama kamu pakai nempel rumah ini. Dia tidak mengenali pola. Ya, belum bisa mengenali pola double tip sama tip biasa. Bapak Ibu kalau ada yang mau makan silakan, kita udah masuk waktu isoma, kita kembali lagi nanti diskusi lagi di jam 13 ya. Jam 13. Silakan. Siapa Pak Dery? Oi, Pak Dery. Sholat. Kelompoknya masing-masing adalah jawaban yang the best, yang mewakili 4 pilar berpikir komputasional Bapak Ibu. Nah sekarang tugasnya adalah Bapak Ibu yang tugas-tugas sisanya tadi dibawa ya, dibawa. Terus satu orang perwakilan jaga stand satu-satu ya, satu orang jaga satu. Silakan dipilih dari kelompoknya masing-masing siapa yang mau jaga ya, yang sekiranya bisa menjelaskan. Lembar soal sisanya silakan dibawa Bapak Ibu. Terus kalau ada yang sama silakan dibandingkan dengan hasil punya Bapak Ibu sekalian dan silakan mulai diskusi. Kelompok 5 silakan ke sini. Kelompok 5 yang tidak jaga. Kelompok 5 yang tidak jaga ke sini. Ya, kita kasih waktu diskusi sama 2 menit ya. 1 menit aja sih cukup sih kayaknya. Bapak Ibu boleh tulis sarannya ya di bawah ya. Bawa penanya boleh tulis. Oke, berputar. Kelompok 4 tangan sini. Kelompok 4 tangan ayo. Kelompok 4 ke kelompok 1. Silakan diberi. Jadi aduh batang. Masih banyak sih saya kan. Minyak goreng ini lah bekas atau baru. Cek, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing ya Bapak Ibu. Kita akan berpresentasi. Silakan. Kayaknya masih ada yang nggak terima ya. Silakan duduk kembali ke kelompoknya masing-masing. Pak beda. Nah di sini ada perbedaan karena sesuai dengan materi TIK kami mengajarkan masalah diagram alit itu atau dalam bahasa coding itu ada 3 macam bahasa natural, pseudocode dan sama flowchart. Nah tadi di soalnya ada bentuk flowchart atau diagram alir.
Tadi soalnya bagaimana cara membuat diagram ngalir dalam kegiatan cara mandi. Nah, jadi kami lihat itu seperti diagram, tapi diagram itu bukan diagram ngalir. Diagram ngalir itu dia ada kode seperti kotak atau mungkin segitiga ataupun kode-kode seperti sekipas. Seperti jadi simbol terminal itu sebagai tanda awal sama dan akhir untuk suatu proses. Jadi kita ingin membuat suatu diagram ngalir. Ketika memulai, gunakan dulu kode flowchart yang berbentuk seperti kapsul tadi. Itu tanda diagram ngalir untuk memulai atau mengakhiri. Kemudian setelah kita mulai, kita masuk ke simbol yang kedua, yaitu simbol proses. Simbol proses itu dia berbentuk seperti segi empat. Jadi dia menandakan kegiatan yang akan kita lakukan, seperti mungkin melepas baju, membersihkan badan, menggosok gigi. Setelah selesai, baru kita balik lagi ke simbol terminal tadi, simbol terminator yang berbentuk kapsul tadi. Jadi itu mungkin tanggapan untuk kelompok 5. Mungkin bisa dilihat perbandingan dengan kelompok kami untuk masalah membuat diagram ngalir di cara mandi. Kalau menurut Bapak itu yang digambar itu diagram apa, Pak? Kalau yang seperti itu. Kurva ya. Oke. Terima kasih Pak, sangat detail sekali. Iya. Tapi karena ini surface learning ya Bapak Ibu, karena memang bukan partnya ya Pak ya. Jadi sangat dimaklumi ketika kita tidak bisa sedetail mungkin. Tapi terima kasih Bapak untuk setengah ilmu barunya itu untuk meluruskan. Tepuk tangan untuk mereka berdua ya. Oke, satu kelompok lagi yang ingin menanggapi, tidak boleh menanggapi balik ya. Terima kasih Bapak. Saya akan menyampaikan apa poin dari kegiatan kita dari awal sampai akhir dari 4 pilar berpikir komputerisasi tadi. Iya, menurut saya kita sebagai manusia diciptakan Allah untuk berpikir. Kita bisa membuat suatu atau sebuah rencana kegiatan dalam hidup kita itu sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang akan kita laksanakan. Jadi kita kembali lagi sebagai manusia, artinya kita bisa membuat rencana seluruh kegiatan itu sesuai dengan apa yang akan kita harapkan dengan kaidah-kaidah atau aturan yang telah dibuat sebelumnya. Seperti itu menurut saya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Satu orang lagi Bapak Ibu. Untuk menanggapi peran dari LKPD yang kami kerjakan tadi, itu menurut saya itu membuat kami lebih aktif, lalu berpikir kritis dan berpikir kreatif dan lalu kami juga tadi ada kemandirian dan berkelompok, berkolaborasi itu. Jadi kami dapatkan hal-hal yang tadi dalam mengerjakan LKPD. Ya. Namanya strategi dan taktik. Yang kita pelajari ini strategi. Jadi ada urutan langkah-langkah, misal, akhir pada saat kita bertanding dengan di sini, dengan di sini, dengan di sini. Itu algoritma berurutan. Kemudian dekomposisi itu taktik kalau di olahraga. Pada saat algoritma ini tidak berjalan, artinya harus memerlukan taktik, artinya perubahan di pada saat pertandingan berlangsung. Mungkin kalian semua dapat menyimpulkan rancangan dimikir olahraga ya, pikir kalian maksud sebenarnya kita taktik.
Terima kasih. Di komposisi itu ya abstraksi, mengenalkan pola, dan yang terakhir adalah algoritma, dan mereka berempat ini adalah satu kesatuan Bapak Ibu. Nah, nanti setelah kita belajar tentang apa ya, games, sama aja game sama permainannya, ataupun LKPD yang berkaitan dengan mapel Bapak Ibu, tapi di dalamnya ada unsur berpikir komputasional. Dari sini kan Bapak Ibu udah paham ya, udah bisa nerka ya kira-kira materi apa yang bisa dikaitkan dengan dekomposisi, atau game seperti apa terkait materi apa yang bisa dikaitkan dengan dekomposisi. Seperti awal. Kalau untuk sekarang belum bisa, karena AI sekarang belum pada taraf mega yang Alexa tadi. Alexa misalnya kayak hidupin kompor, hidup kompornya. Udah cuman gitu-gitu aja. Dia nggak akan bisa melakukan apapun tanpa kita suruh. Lanjut. Artificial General Intelligence. KA dengan kemampuan intelektual setara manusia yang dapat memahami, belajar, dan menerapkan pengetahuan di berbagai bidang. Udah diri. Skynet, Bapak hafal banget. Nah, mesin cerdas berbasis KA nih dapat belajar, beradaptasi, mengambil keputusan, bekerja berdasarkan data. Contoh asisten visual Siri, Alexa, rekomendasi. Kita lihat apakah jawabannya bias atau sesuai dengan yang kita bahas tadi ya Bapak Ibu ya. Langsung dibuat. Gimana? Sesuai nggak dengan yang kita pelajari tadi? Yang dikasih? Sesuai ya? Nih. Nah nih. Berpikir komputasional terkait materi fisika tentang apa dulu? Materinya apa? Fisika. Tadi apa kalimat PJO kok kalimat PJO kah? Kalimat SPOK. Iya, PJOK. Benar, seperti itu. Penting nggak anak bisa mengenali pola seperti itu? Penting. Apalagi dalam bahasa Inggris. Mana guru bahasa Inggris? Nih, Bu ya. Ya. Tidak. Ibu nyuruh seolah-olah ini kamu adalah mencari kesamaan. Keduanya butuh reseptor, penghantar, dan efektor. Jadi reseptor itu adalah bagian tubuh kita yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Kemudian efektor itu bagian tubuh kita yang memberikan aksi rangsangan. Pengenalan polanya, menemukan pola umum input, kemudian ke kanan. Proses output. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami membuat tentang pelajaran agama, yaitu tentang malaikat. Ini untuk 4 pilar. Yang pertama di situ ada dekomposisi, yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Yang pertama itu menerapkan dalam materi malaikat. Iya, materi ekonomi yang dimasukkan formnya. Ada pendahuluan 10 menit, yaitu guru memberikan pemantik. Jika kalian butuh modal usaha tapi tidak lanjut, siswa mampu mengaplikasikan cat minyak berdasarkan langkah-langkah yang logis. Siswa mampu memecahkan masalah teknis dalam melukis menggunakan prinsip berpikir komputasional. Bahan dan alat: kanvas ukuran 30 x 40 cm,
Kanvas, cat minyak, warna primer, hitam dan putih, cairan pengencer, kuas berbagai ukuran, palet warna, pensil 2B dan penghapus. Dari hujan bulan Juni dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Terima kasih. Setelah kita melewati dari pagi sampai sore ini, ya, setelah kita mempelajari pada hari ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Yang pertama kita lebih mempermudah untuk mendapatkan suatu informasi lebih cepat, lebih akurat. Terus banyak juga kita mendapatkan ilmu mengenai bagaimana selama ini kan mengajar agak-agak tidak teratur, tapi ya, nah karena bantuan AI ini kita jadi ada referensi ya, ada seperti apa namanya? Ya, ada referensi acuan kita mengajar seperti ini, walaupun nanti kita sendiri yang mengubahnya untuk menjadi lebih baik lagi. Keren. Profesi kita sebagai ibu bapak guru. Yang kedua, apakah saya dapat apakah kita semua telah memahami isi daripada workshop ini? Ya, maka jawabannya ya, kita sudah memahami ini dengan dari awal hingga akhir kegiatan ini kita telah menunjukkan antusias dan keaktifan kita.